Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul dalam momen ini untuk melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perjalanan sekolah. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan bacaan bismillah. Nah, untuk memulai diskusi ini akan diawali oleh sambutan dari Ibu Nur Asia SS sebagai perwakilan dari SMK Negeri 3 Kabupaten. Dipersilakan untuk bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Katrina sebagai pengajar praktik guru kontrak. Yang terhormati Ibu Hilda Nabila, calon guru kontrak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Pandan. Dan yang terhormati ibu-ibu semua guru di SMK Negeri 3 Pandan. Puji syukur pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa pengembangan. Harapannya semoga saja dalam diskusi kita pagi hari ini didampingi oleh pengajar praktik dan juga Bu Lila sebagai CDP nanti akan terbentuk sebuah visi dan prakarsa pengembangan di SMK Negeri 3 Tanjung Pandan menuju sebuah ekosistem pendidikan yang lebih baik ke depan. Nah, kita ikuti bersama-sama sebagai bentuk dukungan dan partisipasi kita sebagai guru yang melakukan perubahan dan berpihak kepada siswa tentu saja. Dan harapan kita besar ke depan adalah kita bisa membersamai, memberikan yang terbaik dan membentuk ekosistem pendidikan yang lebih baik di SMK Negeri 3 Tanjung Pandan. Saya rasa itu sebagai pembuka dan semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik hingga akhirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bicara. Ya, semoga apa yang kita harapkan dalam kegiatan ini nantinya setelah selesai bisa kita capai bersama. Oke, untuk selanjutnya kepada Ibu Dewi Sustilowati SPDSD sebagai mentor dari Ibu Lila selaku CDP, kami silakan untuk menyampaikan sambutan dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mukana yang sudah mewakili kepala sekolah SMK Negeri 3 Tanjung Pandan, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu CDP kita, Ibu Hilda Nabila, dan yang saya hormati ibu-ibu sekalian, guru dari SMK Negeri 3 Tanjung Pandan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita pagi ini diberi kesempatan untuk bisa bertemu dan berkumpul di dalam ruangan ini. Nah, adapun tujuan kita pada hari ini yaitu tujuan diskusinya yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah khususnya SMK Negeri 3 Tanjung Pandan, cita-cita terhadap murid di masa yang akan datang. Ada susunan acara pertemuannya yaitu yang pertama pengantar tujuan diskusi, tadi sudah ya. Kemudian merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah. Selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, khususnya di SMK Negeri 3 Tanjung Pandan. Yang terakhir penutup. Nah, proses diskusi ini adalah merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh Ibu Hilda Nabila selaku CDP, di mana Ibu Hilda Nabila belajar untuk memfasilitasi
sebuah diskusi. Nah, tentunya di sini Ibu Firza Nadira sebagai CGP tidak bisa kalau hanya sendiri, dia membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah, dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, lalu dari semua yang stakeholder yang ada di sekolah ini. Nah, jadi nanti dalam proses diskusi ini diharapkan, walaupun ini masih tahap belajar, tetapi diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan kontribusi dan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Firza Nadira, dan semoga hasil diskusi ini juga bisa bermanfaat untuk SMK Negeri 3 Kalimantan ini. Nah, untuk selanjutnya nanti kesempatan saya berikan seluas-luasnya kepada Ibu Firza Nadira untuk menyampaikan semua materi yang akan didiskusikan pada hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan ini. Yang saya hormati kepada Presiden Ibu dan Kepala dan Ibu Wali Sekolah, Bu Eni, selaku guru dan wakil dan rekan sejawat yang saya sayangi. Terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, di sini kita bersama-sama akan membahas dan berdiskusi tentang visi dan pemerataan pembangunan sekolah. Namun sebelum diskusi tersebut, saya ingin memaparkan beberapa pemikiran tentang belajar dewasa yang mungkin sebenarnya sudah kita ketahui bersama. Namun terkadang kita melupakan itu. Yang pertama, pemikiran belajar dewasa tentang pendidikan itu adalah pendidikan itu memberi keuntungan terhadap segala kebutuhan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang seluruhnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebagai guru kita tentunya harus menuntut anak-anak kita. Selanjutnya mungkin ini yang kedua, yang terkadang hal lain miskonsepsi terhadap ini. Jadi saya jelaskan di sini tentang pemikiran belajar dewasa tentang hamba bersiswa. Jadi di sini menghamba pada anak dimaknai sebagai rasa menghargai guru terhadap murid sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari sang pencipta yang juga terlahir dari zaman dinamis. Jadi menghamba pada murid bukanlah kita sebagai guru harus tunduk, tidak seperti itu ya Ibu, dan menuruti keinginan siswa tanpa batas. Jadi tidak seperti itu. Jadi memiliki makna yang dalam. Jadi guru harus tetap menjalankan tugasnya sebagai pendidik, terus sedang memberikan bimbingan dan arahan yang tepat, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Ini yang perlu kita luruskan bersama. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan mulai diskusi. Yang pertama itu kalimat kupang. Saya menitipkan murid-murid ya. Nanti setelah ini silakan Bapak Ibu isi. Saya akan memberikan sticky note kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu. Ya, gitu aja. Silakan ditulis ya. Kalau sudah ditulis nanti ditempelkan di karton yang telah disediakan. Silakan Ibu. Yang kita isi yang pertama itu adalah saya. Kamu? Yang pertama isi adalah saya menitipkan murid-murid ya. Kira-kira Ibu menitipkan muridnya seperti apa? Silakan Bapak Ibu ditulis sesuai dengan pemikirannya, boleh isi sebanyak-banyaknya. Mau murid yang seperti apa yang kita inginkan? Kalau sudah selesai boleh ditempelkan di karton yang disediakan. Oke, selanjutnya yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah. Jadi silakan isi Ibu percaya murid adalah apa? Silakan. Selesai.
Baik, selanjutnya yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan, jadi sebagai seorang guru, apa yang harus kita utamakan? Silakan, Ibu, diisi kembali. Baik, selanjutnya, untuk yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa, silakan Ibu yang kami kembali, sadar betul bahwa sekolah ini sadar betul bahwa baiklah, selanjutnya, dalam tumpang di nomor 5, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, silakan Ibu isi kembali. Baik, Ibu, yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa yang dapat Ibu pahami, silakan Ibu sampaikan di teknologi. Baiklah, setelah mengisi kalian tentang yang kita berikan ya, saya akan membacakan hasil dari diskusi yang Ibu tadi tulis ya. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang di sini yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang ramah dan santun kepada guru. Selanjutnya, saya memimpikan murid-murid yang sopan dalam bertutur kata, berperilaku secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saya memimpikan murid-murid yang memiliki etika yang baik, berakhlak mulia, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, taat beragama, menghargai diri sendiri, berkarakter positif serta memiliki skill sebagai bekal diri. Selanjutnya, kompeten di bidangnya setelah lulus nanti. Dan yang terakhir, siswa yang mempunyai akhlak dan etika yang baik. Jadi kalau saya lihat di sini, Ibu, kebanyakan pasti dari kita itu memimpikan tentunya yang pertama adalah murid-murid yang berakhlak. Selanjutnya, di sini yang kedua saya percaya bahwa murid adalah di sini murid adalah teman yang bisa diajak bercerita dan bertukar pikiran. Selanjutnya sebagai calon pemimpin
di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya percaya murid adalah pribadi atau individu yang mau dan bisa belajar menjadi lebih baik dan hebat. Selanjutnya, saya percaya murid adalah anak-anak yang akan meneruskan generasi berikutnya. Jadi sama, penerus bangsa. Selanjutnya, saya percaya murid adalah murid yang mempunyai potensi untuk maju. Itu adalah harapan kita bersama. Terus di sekolah, sebagai seorang guru, apa yang diutamakan? Dan kalau di sini yang pertama, pendidikan akhlak dan karakter serta penghargaan. Selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan sikap yang baik yang dapat menjadi contoh bagi siswa. Selanjutnya, pekerjaan saya sebagai pendidik daripada sebagai pribadi. Ini maksudnya bagaimana? Mengutamakan sebagai pendidik dan diberikan pribadi untuk pribadi. Selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan belajar di kelas. Selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan peserta didik di dalam pembelajaran. Di sekolah saya mengutamakan kenyamanan siswa dalam belajar, menjaga privasi siswa. Untuk yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan dan pembelajaran yang dapat sangat berguna dan bermanfaat. Pendidikan itu sangat penting. Selanjutnya, murid sadar betul bahwa kedisiplinan dan kebersihan itu penting. Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dan disampaikan oleh setiap guru. Selanjutnya, mereka membutuhkan bimbingan guru untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang mereka inginkan. Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa kegiatan praktek di sekolah membuat mereka bersemangat dan bersenang-senang. Selanjutnya, saya dan guru lain sekolah saya yakin. Jadi kita bersama-sama meyakini yang pertama, bisa bekerjasama untuk memberikan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya, mendidik dan mendidik siswa ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, saya dan guru lain sekolah saya yakin untuk memberikan ilmu serta mendampingi peserta didik dengan baik agar mereka mencapai prestasi dan mengembangkan keahlian. Selanjutnya, saya dan guru lain sekolah saya yakin untuk membentuk karakter siswa untuk siap bekerja, meningkatkan kualitas siswa serta setelah mereka lulus, dan menjadikan siswa anak terampil unggul sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang terakhir, kalimat berupa yang terakhir, saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa pendidikan karakter siswa sangat diperlukan. Yang selanjutnya, siswa sangat butuh bimbingan dan perhatian dari guru yang tulus. Selanjutnya, saya dan guru lain paham bahwa peserta didik pasti memiliki bakat-bakat dan minat yang berbeda. Selanjutnya, untuk mendidik murid tidaklah mudah. Siswa memiliki kemauan untuk berkembang. Dan yang terakhir, siswa bisa menjadi anak yang berkarakter dan memiliki nilai atau skill. Baik Ibu, dan apa yang telah kita diskusikan bersama, yang telah Ibu tulis, bahwa semua ini tentunya bisa kita capai dan dilakukan dengan sebuah visi yang tentunya harus dilakukan secara bersama-sama untuk memajukan sekolah. Dan melalui kurikulum merdeka ini, salah satunya adalah dengan P5, ya, proyek pelajaran Pancasila. Di mana di situ terdapat 6 karakter. Apa buat Ibu? Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentunya ketika saya membaca di sini tadi, hampir semua dari kita mungkin yang pertama itu mendidikan sesuai yang akhlak itu pasti nomor 1. Karena dengan akhlak akan membawa mereka dimana mereka berada, insya Allah mereka menjadi lebih baik. Yang kedua, bernalar kritis. Jadi mana siswa-siswa tersebut nanti bisa dalam berpikir dan berkembang secara baik. Yang ketiga, mandiri. Jadi ketika siswa sudah mandiri, dimanapun dia ditempatkan, dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia tinggal. Yang selanjutnya, apa lagi? Bergotong royong. Dan yang selanjutnya, ayo. Tadi baru akhlak sudah, baru iman, terus bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, ada lagi. Kreatif, dimana seorang baik guru maupun siswa harus dituntut untuk kreatif dalam belajar, bagaimana cara mengembangkan pembelajaran, dan siswa juga dituntut untuk kreatif mengembangkan ide-ide sesuai dengan bakat mereka. Seperti itu ya. Selanjutnya dari hasil yang tadi kita diskusikan, di sini mungkin kita ada terlupakan tentang apa misi sekolah kita. Ada yang ingat atau kita ingat oleh Pak? Di sini saya ingatkan kembali, kita belajar baca bersama. Di sini visi dan juga SMK Negeri Tanjung Pandan sudah di amandemen, kalau dalam amandemen sudah diubah dari yang lama sekarang yang baru di periode 2022 sampai 2020. Di mana visi dari SMK Negeri 3 adalah mewujudkan SMK pariwisata yang unggul, berorientasi kewirausahaan, lulusan kompeten serta memiliki profil belajar Pancasila. Jadi SMK 3 alhamdulillah visinya sudah sesuai dengan profil Pancasila. Jadi di mana mengharapkan siswa-siswa yang memiliki 5 karakter tadi. Selanjutnya, dengan wawasan global yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, untuk mengembangkan visi-visi kita, tentunya kita harus saling bekerja sama. Di mana tadi tentunya yang pertama itu kita memberikan siswa-siswi yang berakhlak. Di sini saya akan sedikit berbagi apa yang telah saya pelajari. Jadi di sini untuk mewujudkan suatu visi itu kita bisa melakukan dengan menggunakan model pendidikan perubahan pendekatan empiri apresiatif dengan bagja. Apa itu empiri apresiatif? Empiri apresiatif adalah pendekatan pendidikan perubahan yang kolaborasi dan berbasis kekuatan. Jadi ketika kita ingin memiliki visi, tidak mungkin visi tersebut kita lakukan secara instan. Tentu ada proses yang harus kita lewati. Untuk mengubah dari kata lambat itu juga butuh proses begitu Bapak ya. Mungkin ketika dia memang sudah terbiasa dalam pendidikan disiplin akan lebih mudah. Tapi ketika memang manajemen waktunya tidak baik, itu akan susah untuk membentuk anak menjadi lebih baik. Maka itu butuh proses dan butuh langkah-langkah hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Di mana empiri apresiatif atau visi kita ini menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif di sekolah. Pendekatan baik dapat menjadi dengan identifikasi hal baik. Apa yang sekolah? Bagaimana cara melakukannya dan menentukan strategi arah yang lebih baik. Jadi kalau sudah baik, alhamdulillah. Tapi kalau memang baik kita harus memperbaikinya bersama. Apa yang dibagi? Dibagi ini langkah yang pertama itu membuat pertanyaan dulu. Yang kedua kita mengambil pelajaran. Yang ketiga kita menggali mimpi. Yang keempat kita menjabarkan rencana. Jadi setelah kita menggali mimpi kita jabarkan. Rencana apa yang kita lakukan untuk mencapai itu dan yang terakhir kita mengatur instruksi atau langkah apa yang harus kita jalankan. Di sini visi saya yaitu memberikan siswa yang berkarakter dan berintelektual serta memiliki jiwa komunitas sesuai dengan topik belajar Pancasila. Itu adalah visi saya. Namun untuk komponen visi yang pertama, di sini saya mengatakan di sini saya
saya menunjukkan wujudkan siswa yang karakter. Komponen karakter di sini adalah peserta didik memiliki karakter tercermin dalam profil Pancasila, yaitu peserta didik memiliki manfaat rumah, terus bergotong royong, serta berakhlak baik dan kreatif. Selanjutnya berintelektual. Intelektual di sini peserta didik mampu dengan kritis dalam menentukan masalah, mulai teknologi atau diplomasi global sesuai dengan perkembangan zaman dan memiliki wawasan. Terus jiwa kompetitif. Jadi peserta didik juga harus memiliki jiwa untuk bersaing, mampu bersaing mandiri dan pantang menyerah untuk mencapai cita-cita. Jadi jangan sampai nanti ketika ada hambatan atau halangan sudah sudah menyerah, sudah lemah. Jadi selanjutnya perasaan perubahan saya yang pertama yaitu dimulai dari saya mengamati di sekolah dan saya melihat memang karakter itu penting dan saya rasa kalau kita bikin bersama bahwa karakter siswa sekolah kita sudah baik sebenarnya namun perlu ditingkatkan. Ya, jadi saya di sini mengambil terwujudnya tadi yang akan kuliah sesuai dengan profil belajar Pancasila itu yang pertama yang akan saya lakukan terus berproses untuk membuat bagaimana siswa kita bisa menjadi alam budaya tadi. Salah satu kepada guru maupun kepada orang lain. Selanjutnya apa tahapan kerja? Di sini tahapan kerja itu yang pertama buat pertanyaan umum. Apa pertanyaannya? Jadi pertanyaannya adalah kalau saya sini apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan siswa yang akan belajar sesuai dengan profil belajar Pancasila? Di sini tindakan yang saya ambil yang pertama itu tentunya untuk meningkatkan alam budaya itu tidak bisa melakukannya sendiri. Ujung-ujung misalnya saya minta atau buat aturan sekolah saya tidak bisa lakukan itu bukan memang saya sebagai kepala sekolah maka itu tentunya harus ada yang bersinergi yaitu pertama saya mengajak kepala sekolah terus mengajak mereka sejawat untuk melakukan pikiran terkait dengan alam budaya. Yang kedua mencari referensi mengenai cara meningkatkan akhlak siswa. Selanjutnya ambil pelajaran. Jadi dalam ambil pelajaran ini saya membuat pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, siapa orang yang telah berhasil meningkatkan alam budaya? Yang kedua, bagaimana cara dia meningkatkan alam budaya? Bagaimana cara siswa? Maksudnya bagaimana cara dia meningkatkan alam budaya? Jadi kali ini ketika ada orang yang sudah berhasil di sekolah ini meningkatkan alamnya, mungkin saya akan bertanya bagaimana tips dan triknya dia melakukan itu. Selanjutnya aktivitas apa yang dilakukan untuk meningkatkan alam budaya? Jadi harus dari aktivitas apa yang dilakukan dan meningkatkan alam tersebut. Terus situasi apa yang dapat meningkatkan alam siswa dan keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam meningkatkan alam budaya. Tindakan yang saya ambil yang pertama adalah melakukan kolaborasi dengan orang yang sudah pernah berhasil dalam meningkatkan alam budaya. Terus selanjutnya mencari tahu dan mengamati aktivitas kegiatan di sekolah, baik dalam pembelajaran ataupun kegiatan di luar pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi serta menerapkan kebiasaan baik serta memberikan kesempatan kepada siswa dalam aktivitas di sekolah untuk belajar dalam menunjukkan alam budaya. Yang keempat, menggali kebiasaan-kebiasaan siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperilaku yang baik. Dan yang terakhir, menceritakan kepada siswa bahwa perubahan baik yang terjadi pada mereka, apa perubahan baik yang terjadi pada mereka apabila mereka memiliki alam budaya. Jadi kalau anak itu misalnya kita ceritakan, bahwa ketika kamu memiliki alam yang baik, impactnya dalam hidup kamu adalah seperti ini. Seperti itu ya, Ibu. Sampai di sini mungkin kita bisa berdiskusi. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah gali mimpi. Di gali mimpi ini pertanyaan yang saya berikan adalah yang pertama, apa kebiasaan-kebiasaan yang baru? Kebiasaan-kebiasaan yang baru yang saya bayangkan terjadi di alam budaya itu meningkat. Jadi dia merasa bahwa itu anak itu berhasil alam yang baik. Ya, terus selanjutnya bagaimana hal apa yang dapat untuk meningkatkan alam budaya siswa dan misalkan semua siswa alam budaya dalam situasi apapun. Untuk menjawab pertanyaan ini tindakan yang dilakukan adalah membuat skema belajar yang membentuk kebiasaan-kebiasaan dalam meningkatkan akhlak. Yang kedua, ketika kita berhasil membuat siswa berakhlak tentunya saya akan bahagia. Terus kenapa bahagia? Karena siswa akan bahagia untuk mereka di masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu yang bisa mendukung tentunya lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, guru yang memberikan contoh bagi siswa. Jadi kalau misalnya kita ingin menciptakan atau siswa kita berakhlak, mungkin yang pertama itu siswa dari gurunya terlebih dahulu. Kalau gurunya saja misalnya kita lakunya mungkin tidak pantas memberi contoh, bagaimana muridnya mau melakukan hal yang baik, tidak tidak mungkin, kan? Terus selanjutnya setiap anak memang dalam diri mereka sudah tertanam yang baik. Dimanapun mereka tinggal, institusi siapapun pasti siswa tersebut akan datang belajar dan mendukung anak tersebut. Jadi kalau mereka memang sudah ada dalam diri mereka yang kebaikan atau yang baik, dimanapun mereka tinggal tentunya akan mengajak, gitu. Siswa siapapun akan aman. Terus selanjutnya jabatan rencana. Dalam jabatan rencana ini pertanyaannya yang pertama, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan alam budaya siswa? Terus berapa lama target yang dibutuhkan untuk mencapai sikap tersebut? Bagaimana mengukur kemajuan untuk progres penerapan tersebut? Terus tindakan dan kegiatan apa yang dapat mendukung meningkatkan alam budaya siswa? Dan bagaimana cara untuk proses belajar tersebut agar sesuai dengan yang diharapkan? Di sini tindakan saya yang pertama adalah memberikan dorongan motivasi dan contoh pelajaran yang baik agar siswa dapat meningkatkan alam budaya. Seperti menyambut siswa yang ceria setiap pagi dan memberikan salam dan keberkahan. Itu kebiasaan kita, namun sekarang sudah mulai berkurang. Nah, jadi mungkin akan kita lakukan kembali untuk sebagai motivasi ya. Jadi anak-anak itu mereka paling sudah mereka yang sering berarti anak-anak juga nanti menambah semangat dan motivasi untuk mereka belajar. Terus selanjutnya membiasakan apel dan bersama-sama sebelum belajar. Ini sudah kita lakukan selalu setiap hari untuk menentukan kecintaan mereka terhadap Tuhan mereka dan juga disiplin mereka. Jadi ketika pasien itu kan mereka dapat melihat apa dalam waktu atau tidak. Terus menyusun strategi pembelajaran dan kebiasaan yang mereka alaminya. Jadi dalam belajar juga diterapkan. Terus yang selanjutnya membuat catatan khusus tentang pengembangannya. Jadi kita tahu dari sekali akan itu ketika kita melakukan kebiasaan-kebiasaan itu sudah ada perubahan atau tidak. Terus selanjutnya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru serta staf sekolah serta semua warga sekolah dalam meningkatkan alam budaya. Dalam kegiatan pembelajaran, perlu memberikan contoh bagaimana kita membentuk kata yang baik. Jadi ketika kita belajar sebagai seorang guru, kita harus berbicara yang baik. Jangan maksudnya ketika manapun kita harus bisa membuat emosi kita. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang nanti tertanam dan dari anak sampai mereka lulus. Jadi kalau misalnya ketika kita ibu itu ya lu kalau kamu yang ini, jangan sampai seperti itu. Jadi walaupun misalnya mampu terjadi, mungkin ini menjadi pembelajaran kita agar kita berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya di kegiatan kurikuler siswa mungkin kegiatan bersama untuk selalu dan sama-sama bisa dilakukan setiap hari serta di kegiatan ekstra kurikuler melalui pembinaan dari ISO untuk meningkatkan ahlak dan karakter siswa dan memberikan penghargaan pada siswa yang sesuai dengan harapan dalam proses meningkatkan ahlak dan pendidikan. Ini memang sudah kita lakukan bersama. Terus mengatur eksekusi di mana ST wacana harus dilakukan. Yang kita lakukan siapa saja yang diberikan dalam pembinaan acara tersebut, kapan rencana meningkatkan ahlak budaya siswa yang baik, siapa saja yang bisa diajak berdiskusi apabila memiliki kesulitan-kesulitan yang terjadi dan siapa yang tahu membuat aktivitas kebiasaan tersebut dapat tetap berjalan baik dan berkelanjutan. Untuk tindakannya, tentunya yang dilakukan jangan mungkin saya sendiri, ya. Jadi ketika yang menyambut anak-anak pagi hari siswa, yang mungkin maksudnya saya sendiri setiap hari, tentunya harus ada rekan guru juga yang membantu. Kepala sekolah yang selalu mendukung, wali guru
tentunya berdasarkan strategi yang telah disusun secara konsisten dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan di luar sekolah. Terus apabila mau menyesuaikan itu ketika kita dalam proses belakang tersebut tidak mungkin mulus-mulus saja, tidak mungkin selalu lancar secara tol, tapi tentu ada materi-materinya yang akan mungkin saya berdiskusi kepala sekolah, di guru yang sini, dan murid yang bersangkutan. Serta ini yang mengontrol aktivitas kebiasaan, tentunya kita semua mengontrol yang mengontrolnya, jadi kepala sekolah dan siapa bergerak atau lagi, jadi kita semua sama-sama melihat apa yang sudah terjadi, langkah apa dan keberadaannya seperti apa, sudah berjalan sesuai rencana atau tidak, dan apabila memang tidak sesuai rencana perlu diperbaiki, seperti itu. Jadi mungkin untuk memaparkan dari saya seperti itu, mungkin ada yang ingin berdiskusi atau tanya jawab atau memberikan masukan untuk kita mencapai visi kita bersama-sama, yang tentunya seperti tadi visi SMK 3, kita ingin memberikan SMK pariwisata yang unggul, berorientasi kewirausahaan, lulusan profesi serta memiliki profil belajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal ini tidak mudah, harus secara bersama-sama. Mungkin ada masukan dari ibu-ibu di sini atau tambahan-tambahan yang disampaikan, diberikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya. Silakan. Oke, terima kasih kepada Lina kesempatannya. Bukan mau mengkoreksi, ini kan sebagai diskusi, jadi saya mau menanyakan. Jika nanti terlaksana dalam prosesnya, sebenarnya kan tujuan dari Lina prioritasnya adalah anak muda. Nah, pada penerapan ketertiban siswa misalnya ketertiban berpakaian, kata-kata itu kan sudah diurutkan di dalam tata tertib berpakaian bagaimana, syariatnya bagaimana, aturan-aturan yang dilanggar, termasuk kata disiplin dan disiplin seperti apa. Nah, untuk anak muda, apakah ada atau sudah dilakukan atau saya tidak tahu, apakah sudah dirumuskan aspek-aspek yang dikatakan anak muda itu yang seperti apa sehingga melakukan kerjasama, tujuannya jelas kelihatan. Apa yang mau kita improve misalnya sopan santun dan kata-kata yang lebih kuat ada ketika berada di kelas seperti itu. Jadi jika kita sudah tahu masalahnya, nanti misalnya secara rinci kita lihat dari aspek yang ada di dalam formula, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita perbaiki, apa yang mau kita tingkatkan, jadi lebih jelas. Dan saya kira itu kondisi kesempatannya. Saya menanggapi, dan kalau yang dilakukan silakan. Jadi untuk pertama peraturan tadi, peraturan dan tata tertib pakaian dan sebagainya, itu memang setiap sekolah pasti ada peraturannya. Namun kemarin bersama dengan guru Asia waktu dulu, Pak Siswaan, kita sudah pernah dilakukan bahas bersama bahwa ketika anak yang melanggar aturan itu tidak akan langsung diberikan sebuah hukuman. Namun diberikan kesempatan untuk mereka memperbaikinya terlebih dahulu. Kalau sekarang, kalau kita berjanji, di baru sekarang namanya segitiga restitusi. Jadi itu anak-anak muda misalnya jadi anak tepat, dalam peraturan itu sudah diterapkan segitiga restitusi, di mana ketika siswa melakukan kesalahan itu kita tidak akan langsung diberikan hukuman, tapi kita memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri mereka sendiri, namun dengan catatan. Jadi ketika mereka melakukan kita catat juga ada catatan kita sendiri. Terus kalau misalnya sudah tidak melanggar, baru apa yang anda lakukan? Begitu. Tetap berjalan seperti aturan yang berlaku, namun memang tidak ada yang melanggar, memang harus diberikan solusinya, diberikan apa masalahnya. Tidak boleh langsung kita tiba-tiba, kamu terlambat, aku hukum, berkali 10 kali, seperti itu. Ya, usaha 10 kali, itu tidak boleh. Jadi harus stabilkan diri kita sendiri dulu, terus kita menyatakan keyakinan mereka, terus seperti itu. Terus untuk yang tadi saya ambil tentang orang mulia di sini, mungkin aspeknya yang pertama, bersikap sangat bersikap baik, terus sopan santun, terus berbicara yang baik. Karena saya pun selama mengejar, terkadang mungkin anak ini karena kebanyakan menonton atau bermain HP, nonton TikTok atau YouTube, mereka berbicara itu tidak baik, ya, tidak sopan. Dengan mudahnya membicarakan hal-hal yang kotor, misalnya. Hal itu menjadi perhatian bersama. Memang bagi mereka itu adalah hal yang biasa. Karena di rumah mereka ketika mereka juga, mereka mendengar hal seperti itu. Namun sebenarnya hal itu sangat, ketika kita selalu mendengarnya, sangat memukul kita. Kok nanti kita berbicara seperti itu, apa tidak diajarkan bagaimana cara bicara yang baik. Itu menjadi perhatian saya, bagaimana ketika anak itu, bagaimana dari sikap yang baik, bertutur kata yang baik, bagaimana cara mereka menghormati orang tua, bagaimana menghormati gurunya, bagaimana ketika di dalam kelas mereka memang sebagai siswa seperti itu. Di luar misalnya mereka ingin berteman, mereka harus tahu bahwa ketika kita adalah seorang guru, kan guru itu ingin dia dihormati atau tidak, tapi bagaimana cara menghargai yang lebih tua, bagaimana cara bersikap dan tahu batasannya. Mungkin seperti itu. Nah, untuk yang lain silakan, apabila ingin memberikan masukan, karena masukan itu sangat berharga. Mungkin hijau, teman diskusi hari ini. Atau mungkin ibu di sini mau berbagi pengalaman tentang anak-anak kita di sekolah ketika belajar, apakah mungkin mengalami hal yang sama dengan yang saya rasakan, berbicara misalnya tentang sikap yang tidak baik, boleh dicari di sini, dan mungkin kita bisa mencari solusi dari masalah yang kita hadapi ini. Karena ini saya rasa bukan masalah saya saja, tapi masalah kita bersama. Silakan. Ya, Bapak Ibu bagus. Ibu ada yang ini. Kalau silakan menanggapi. Putri. Masih kita mulai belum. Bahwa kita siswa-siswa SMK banyak yang remaja yang dewasa. Masih dia yang membutuhkan identitas mereka. Dan
karena sama mereka dia kita kali jadi gimana bisa apa kalau saya tadi kita bilang bagaimana saya alhamdulillah ada juga dalam kita kita dulu dari sekolah menunjukkan sekolah itu bisa gimana dan apanya itu baru sekolah gimana cara mereka juga sekolah juga ya ini kalau jadi itu yang saya bilang kalau dari sekolah itu ya saya sudah jadi dua tiga ini saya sudah dan yang apa lagi jika itu tidak perlu sakit kalau ada dari sekolah emang kita mungkin dari semua kan di sini Jadi seperti itu, untuk permasalahan yang memang kita hadapi di sekolah ini sangat banyak, dimulai dari siswa sendiri dan dari murid sendiri. Jadi memang ketika sebagai seorang guru, walaupun memang kita membuat kesalahan, saya sendiri jadi membuat kesalahan, boleh mungkin kita saling mengingatkan agar kita mungkin lebih baik lagi. Dan dari siswa juga, kalau misalnya memang banyak pelanggaran itu pasti memang harus terus diberikan arahan dan bimbingan. Karena dalam hidup kita ini, kita juga tidak mungkin membiarkan siswa kita putus sekolah. Kita harus terus sebagai seorang guru itu, kalau bisa, mengatakan mereka sampai selesai pendidikan minimal SMK. Jadi jangan sampai ketika mereka membuat sebuah kesalahan, kalau bisa jangan sampai membuat mereka putus sekolah. Jadi kita harus memang begini situasi tersebut. Kalau memang misalnya situasi itu melakukan misalkan proses dengan cara yang benar, sehingga pada akhirnya menggunakan kata-kata dan sikap atau perilaku yang baik. Jangan sampai ketika kita mengurus kita mereka menjadi pribadi yang tidak baik, menjadi pribadi yang dendam. Itu akan menimbulkan efek jangka panjang masa yang akan datang. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini berbagi dan berdiskusi dengan guru ini. Mungkin ini ada yang ingin ditambahkan. Terima kasih. Menanggapi sedikit mungkin permasalahan yang mungkin banyak terjadi di sekolah di Indonesia secara umum bagi di tingkat dengan atas seperti itu. Nah mungkin ini untuk kita bisa belajar tentang keyakinan dia. Keyakinan bagaimana membuat keyakinan kelas. Ini kan satuan. Kalau satuan ini misalnya kita sama misalnya dari guru yang membuat siswa. Nah ini kita jadi mengubah bentuknya menjadi keyakinan. Keyakinan itu berasal dari dalam diri misalnya yang siswa itu sendiri. Nah kita ajak mereka untuk bersama-sama jadi rumuskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan misalnya di sekolah ini. Nah mereka sendiri. Nah, kemudian jadi kita minta diskusi dengan siswa kira-kira apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nanti mereka sendiri yang merumuskan. Nanti untuk konsekuensinya, nanti juga mereka sendiri yang menentukan apa konsekuensinya. Mereka melanggar hal itu. Nah, jadi itu jadi apa bukan peraturan kan bahasa tekan gitu sesuai dia. Tapi kalau ini mudah-mudahan mereka jadi karena timbul dari kesalahan mereka sendiri. Itu namanya dari yang saya sampaikan. Kita juga perlu belajar untuk hal itu nanti bisa di sharing berbagi dengan yang lainnya. Saya nama sedikit sebenarnya untuk yang lagu saya akan pilih alhamdulillah sudah membuat kesepakatan kelas karena di setiap kelas itu memang ada kesepakatan kelasnya. Jadi mungkin sudah dikeluarkan bersama dengan siswa, namun konsekuensinya mungkin memang belum ada dan mungkin belum disampaikan di situ. Tapi untuk apa saja yang mereka sepakati itu yang sudah ada dan mungkin akan dikembangkan. Mungkin seperti itu. Untuk penyampaian dari saya mungkin sampai diskusi saja. Tidak ada lagi. Baik Pak Ibu, sedikit sebut saja apa yang saya sampaikan hari ini tentang diskusi kita mengenai visi dan bahasa perubahan di sekolah kita. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kita melalui diskusi secara bersama-sama hari ini? Silakan sampaikan mungkin satu dua orang atau semuanya. Semuanya saja. Kalau dari saya, pada hari ini kami menuliskan kalimat tentang nilai. Karena jadi terasa lebih jelas, terasa lebih terang saja. Masalah apa, ada ini dan bagaimana. Kalau saya dari siapa yang dia melakukan itu, kami baca sama seperti yang boleh itu sangat memang tidak ada sekolah itu yang dari beberapa bulan ini semoga apa yang terjadi ini hampir kabur dan rasanya baik sampai ini maka itu sering seperti itu memiliki tempat yang baik sebenarnya sangat sayangkan jika dari memiliki kasasi yang baik dan tidak memiliki itu yang Dari saya mengenai webinar ini, jadi bukan solusi bagaimana kita menghadapi siswa yang mungkin masih belum arahan atau ide kita bagaimana caranya solusi seperti apa, bagaimana cara komunikasi mereka. Jadi dari sini pada sisi ini juga gambar saya sendiri dibagi bersama di kelas untuk menggunakan hal yang saya bahas bisa dilaksanakan. Kalau saya dari pengalaman di hari ini sedikit sama dengan berbeda memberikan gambaran bagaimana saya akan mendekatkan diri pada siswa dari apa yang saya inginkan dari bidang kelas dari segi belajar mereka dengan mereka yang mungkin selama ini tidak mengetahui seperti apa sih keinginan mereka sedang belajar dalam sekolah. Baik, terima kasih Ibu telah berbagi refleksinya hari ini. Mungkin untuk hari ini saya buka di sini sampai berkali nanti dijadwalkan berikutnya saya akan memberikan destinasi tentang modul 1.4 itu yang mungkin bisa banget. Terima kasih banyak. Silakan kalau mau melanjutkan aktivitas. Baik, berapa untuk pemirsa? Alhamdulillah sehat saja diskusinya berjalan lancar. Terus ibu semua berpartisipasi aktif walaupun dalam hal ini masih dalam belajar, tapi mudah-mudahan apa yang dibicarakan dalam diskusi ini bisa membawa perubahan untuk SMK 3 ini khususnya. Dan tadi sudah menuliskan kalimat tumpang itu adalah merupakan acuan kita membuat sebuah visi sebenarnya. Jadi tadi visi itu bukan harapan dari kita semua. Nah tentunya dalam mencapai sebuah visi tidak hanya bisa
siapa yang satu atau dua orang, tapi memerlukan kerjasama semuanya, semua warga sekolah. Sehingga jadi mencari solusi itu memang tidak mudah dan tidak gampang dan butuh proses yang lama. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada siang hari ini. Semoga kita tetap semangat dengan dukungan dari tenaga sejawatnya yang mendukung, ya. Karena tidak bisa